warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم. Hadirin Bapak Ibu jamaah sholat tarawih Masjid Al-Kautsar wabil khusus DKM, Bapak Haji Soleh Wibowo beserta staf, anak-anakku, putra dan putri, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan anugerah yang besar kepada kita hingga bisa melaksanakan sholat tarawih. Insyaallah sampai tuntas nanti di penghujung bulan suci Ramadan, kita berikan sehat, panjang umur, hidayah dan taufik sehingga kita bisa mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara, kita akan membahas tentang bagaimana mengikuti meneladani keimanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini Nabi yang familiar di tiga agama besar, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Umat Islam mengakui beliau sebagai Nabi dan Rasul. Sumber dari baginda Nabi besar Muhammad SAW lewat Nabi Allah Ismail. Nasrani dan Yahudi juga mengakui beliau sebagai sumber dari keturunan Yahudi Nasrani lewat Nabi Allah Ismail dari Yakub bin Ishak Muhammad, dari Nabi Ishak, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yakub ini yang berjuluk dengan Israel. Isra artinya Abdul, Allah. Israel sama dengan Abdullah dalam bahasa Israel. Bahasa Ibrani itu Israel sama dengan Abdullah. Isra artinya Abdul, Allah. Israel sama dengan Abdullah. Beliau punya anak 12, di antaranya Benyamin dan Nabi Yusuf yang ceritanya masyhur dalam surat Yusuf. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini seseorang nabi yang luar biasa, yang menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah. Kenapa beliau punya julukan Khalilullah, kekasih Allah? Karena beliau itu ketika mendapatkan perintah Allah dilaksanakan tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih, ini yang enak, ini enggak enak. Semuanya yang enak dikerjakan sama Nabi Ibrahim. Sampai-sampai ketika beliau dapat perintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Bapak Ibu, Nabi Allah Ibrahim ini beliau menikah dengan Sarah sampai puluhan tahun nggak punya anak. Kemudian beliau diperintahkan oleh istrinya Sarah untuk menikah lagi, sehingga beliau dapat hadiah dari Raja Mesir, seorang wanita yang bernama Hajar. Beliau berpoligami urut. Ketika Hajar hamil, kemudian setelah itu baru Sarah pun hamil, mengandung anak bernama Ishak. Kalau Hajar mengandung anak namanya Ismail. Ini ketika beliau punya anak,
Ibrahim kira-kira umur 12 tahun. Walamma balagha masaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika sang anak itu sudah berusia, ya kira-kira usia balik 12 tahunan. Ibrahim ngomong kepada anaknya, bunayya inni adbahuka fanzur madza tara. Inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai anaknya, aku ini tadi malam mimpi dapat perintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Maka pikirkan menurut kamu bagaimana? Apakah ayah harus melaksanakan perintah Allah lewat mimpi atau tidak? Apa kata sang anak? Ya abadi al-matu ma sadajilni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, laksanakan perintah Tuhan tersebut. Sadajilni insyaallah minas sabirin. Engkau pasti akan mendapati aku orang yang sabar untuk menerima ujian tersebut. Beliau laksanakan. Itu yang gak enak, gak mungkin kalau kita ini umat Islam diperintah menyembelih itu gak mungkin. Karena itu akan melanggar hak. Tapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji keimanan Nabi Allah Ibrahim. Dia dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Wa idz qala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun." Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu adh-dhalimin. Wa idz qala ay wadhkur ibtala Ibrahim rabbuhu. Menurut Syekh Razi dalam tafsirnya beliau menyatakan begini, wadhkur dan ingatlah. Siapa yang diperintahkan untuk mengingat peristiwa itu? Yang pertama Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, ingat, beritahu peristiwa ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintahnya dan apa yang dilakukan Ibrahim. Fa'atammahunna. Nabi Allah Ibrahim melaksanakan perintah tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna. Enggak ada yang dikurangi, enggak ada yang potong-potong. Laksanakan semua. Karena yang diperintahkan dalam ayat itu adalah bagi Israel. Wadhkur, dan ingatlah wahai Bani Israel. Idzin kala Ibrahim rabbuhu, ketika Tuhan menguji Nabi Ibrahim. Bani Israel, ingat. Kenapa yang diperintahkan Bani Israel? Karena orang Israel itu sangat-sangat mengakui Nabi Ibrahim sebagai nenek moyangnya. Sangat mengakui. Ini orang-orang Israel. Sehingga sampai-sampai mereka mengatakan Ibrahim itu agamanya Yahudi. Orang Nasrani juga begitu. Ibrahim itu agamanya Nasrani. Allah nyatakan wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan orang yang menyekutukan Allah, bukan beragama Yahudi, bukan agama Nasrani, walakin hanifan musliman. Dia orang yang beragamanya hanif dan dia beragama Islam. Apa perintah Allah kepada Ibrahim? Ada 10. Yang 5 ini berkaitan di wajah, yang 5 itu di badan. Di ulama ahli tafsir menjelaskan bahwasanya ada 10 perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Yang pertama, sunnah bersiwak. Kalau kita sekarang gosok gigi. Gosok gigi itu budaya Islam. Sebelum tidur kita gosok gigi. Sesudah makan gosok gigi. Mau sholat gosok gigi. Ketika berwudu gosok gigi. Bapak Ibu, ini Islam luar biasa mengajarkan kebersihan kepada kita. Kita mau sholat tarawih dianjurkan mandi. Mau sholat Jumat dianjurkan mandi. Mau sholat Id dianjurkan. Mau kondangan dandan, Ibu.
Ya nggak Bu? Nah, mungkin kondangan itu pakai daster. Pasti dandan kondangannya jam 7, dandannya jam berapa? Jam 5. Sholat maghrib enggak? Bu. Itu Islam menjaga kebersihan. Kita mau kumpul sama orang banyak, jangan sampai muncul dari tubuh kita hal yang tidak sedap. Ajaran Islam. Makanya kalau sholat itu pakai pakaian yang bagus, yang bersih, yang wangi. Kenapa? Karena kita mau berkumpul dengan orang banyak supaya nyaman ngadep pangeran, menghadap Allah Subhanahu supaya enak nyaman. Nah, yang kedua, itu Nabi Ibrahim disuruh apa? Menguntingi kumis, mencukuri jenggot. Itu ajaran kebersihan semua yang luar biasa. Kemudian yang kelima berikutnya di anggota badan. Apa itu? Mencabuti bulu ketiak. Ini mohon maaf, hal-hal yang sepele begini ini Allah perintahkan kepada kita umat Islam. Mencabuti bulu ketiak itu dianjurkan. Supaya apa? Supaya tidak keluar aroma yang tidak sedap. Karena itu banyak bakteri. Kalau kena keringat, baunya tak sedap. Sehingga harus dibersihkan. Yang kedua, mengguntingi kuku. Bapak Ibu, kalau kita berwudu kukunya panjang, kemudian di bawah kuku ada hitam-hitam, bekas oli, bekas daki, itu menghalangi air masuk. Wudu ini bisa tidak sah untuk kita. Daripada tidak sah, mendingan dipotong. Nah, ibu-ibu yang suka pakai cat kuku, hati-hati. Ada yang kukunya ditambahin. Ya, kukunya ditambahinnya. Pakai apa tuh? Pedikur apa pedikur? Ya? Pedikur apa pedikur? Kalau kukunya ditambahin, hati-hati ya, ada yang lagi dicat. Itu bisa menghalangi air kuku. Nabi Ibrahim diperintahkan suruh potong kuku, kita potong kuku supaya bersih, enggak jijik. Coba dong kukunya hitam, kita makan bareng-bareng satu nampan. Teman kita kukunya hitam makan, wah kita mungkin nggak perlu makan. Kita nggak tega makan kuku dengan orang yang kotor. Bersihkan. Kemudian apa lagi? Mencukur bulu kelamin. Mohon maaf ini. Itu pun sangat dianjurkan. Ini semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Ini konon. Yang kedua, perintah Nabi Allah kepada Ibrahim apa? Manasik haji. Mulai dari ihram, melepas seluruh pakaian, hanya 2 lembar pakaian atas bawah bagi laki-laki, bagi perempuan, menutup seluruh auratnya kecuali wajah dan telapak tangan seperti sholat. Kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul dan melontar jumrah. Itu semuanya manasikul haji dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim dengan sempurna. Sekarang konteks ibadah Ramadan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ada rangkaiannya dengan tarawih, maka laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita malam ini saja saya tarawih besok enggak. Jangan, laksanakan. Sebab tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Di luar Ramadan enggak ada yang tarawih. Saya yakin kalau ini bukan Ramadan, selesai Isya bubar. Ada yang kubur. Ada yang kubur di masjid tarawih kayak gini selama Ramadan? Enggak ada, paling hanya beberapa orang yang mungkin itu. Kenapa kok dia di masjid lagi marah sama istrinya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan reward karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu melaksanakan perintah Allah dengan sempurna? Apa kata Allah? Ini jahiluka linnasi imama.
wahai Ibrahim, kamu akan aku angkat menjadi pemimpin agama bagi seluruh umat manusia. Kemudian Nabi Allah Ibrahim doa kepada wa min dzurriyyati, ya Allah, jangan saya saja, anak cucu saya juga ada jadikan pemimpin, jadikan nabi dan rasul. Apa kata Allah? La yanalu ahdzul zalimin, orang-orang yang zalim dari keturunanmu tidak ada yang aku angkat menjadi nabi kecuali orang yang taat kepada Allah. Bapak Ibu hadirin, dari sekian nabi itu, dari mulai Nabi Ishak, kemudian sampai Nabi Yakub, terus sampai Nabi Isa, itu keturunan beliau dari Bani Israel alias anak keturunan Nabi Yakub. Cuma satu yang mencat, Ismail, yang ada di Arab, menghasilkan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya apa Bapak Ibu hadirin? Kita ini mulai dari sekarang menjadilah orang-orang yang bertakwa, menjadilah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya nanti muncul anak keturunan kita orang-orang yang saleh dan salihah. Kenapa? Karena kita sekarang sudah menanamkan itu pada diri kita. Harapannya anak generasi kita menjadi orang-orang yang peduli pada agama, pejuang agama, dan mati dari membela agama. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.